Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami adalah kelompok 7 dengan anggota Kemala Fahira Sandi NIM 004, Albertus Novinulo Bayu Prastowo NIM 005, Ainun Rahmi NIM 016, Rafiski Mauludi NIM 032, Rahel Hana Puspitasari NIM 043, Ziki Ibrahim NIM 049, dan Rahayu Setio Asing NIM 053. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan laporan dari praktikum modul 4, yaitu pertumbuhan mikroba. Baik, pertama-tama adalah latar belakang kenapa dilakukannya praktikum ini. Jadi sebagaimana yang kita ketahui, mikroorganisme atau mikroba adalah organisme yang berukuran mikroskopis atau sangat kecil dan hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop. Bakteri itu adalah bagian dari salah satu mikroorganisme dan merupakan salah satu bentuk kehidupan pertama di bumi ini, menurut Effendi tahun 2020. Reproduksi sel vegetatif mikroba atau pertumbuhan mikroba merupakan penambahan komponen sel yang teratur dan irreversibel yang disertai dengan penambahan ukuran dan pembelahan sel. Untuk dapat beraktivitas dan tumbuh dengan baik, mikroba harus hidup dalam lingkungan yang sesuai dengan kebutuhannya. Suhu merupakan salah satu faktor lingkungan yang terpenting dalam pertumbuhan mikroba. Setiap mikroba memiliki suhu optimalnya masing-masing, di mana kinerja mikroba akan meningkat apabila berada pada lingkungan dengan suhu tersebut. Selain itu, pH atau keasaman dan oksigen juga sangat mempengaruhi aktivitas mikroba, di mana sebagian besar mikroba hanya bisa berfungsi dan hidup pada pH serta kadar oksigen tertentu, menurut Hafsan tahun 2011. Berikutnya, perhitungan pertumbuhan bakteri dapat dilakukan dengan metode total cell count, viable count, MPN, ALT, hemositometer, dan metode-metode lainnya, menurut Pranata DKK tahun 2017. Di bumi ini tersebar banyak jenis mikroorganisme yang dapat dimanfaatkan dalam bidang pertanian dan budidaya tanaman, menurut Nur Hayati dan Darawati tahun 2014. Oleh karena itu, praktikum ini sangat penting untuk dilakukan, terutama oleh mahasiswa rekayasa pertanian, agar dapat diketahui dan dikelompokkan jenis-jenis mikroba berdasarkan kondisi pH, suhu, dan kadar oksigen yang optimum. Dengan mengetahui hal ini, kita dapat menumbuhkan mikroba pada lingkungan yang optimum agar aktivitas dan pertumbuhan mikrobanya bisa maksimal dan dapat dimanfaatkan dalam bidang pertanian. Tujuannya sendiri, satu, menentukan kelompok bakteri Bacillus megatherium, Pseudomonas aeruginosa, dan Bacillus lisaniformis berdasarkan temperatur lingkungan hidupnya. Yang kedua, menentukan kelompok bakteri Lactobacillus acidophilus, Pseudomonas aeruginosa, dan Escherichia coli berdasarkan pH lingkungan hidupnya. Yang ketiga, menentukan kelompok bakteri Desulfomonas pigra, E. coli, dan Pseudomonas aeruginosa berdasarkan kebutuhan oksigennya. Yang keempat, menentukan hasil perhitungan jumlah sel Saccharomyces cerevisiae dengan metode hemositometer. Yang kelima, menentukan persamaan kurva baku Bacillus megatherium berdasarkan hasil perhitungan total plate count atau TPC. Yang keenam, menentukan pola dan tahap pertumbuhan Bacillus megatherium berdasarkan kurva tumbuh yang telah didapat. Dan yang terakhir, menentukan generation time Bacillus megatherium berdasarkan hasil pengamatan. Untuk hipotesisnya sendiri, yang pertama, berdasarkan temperatur lingkungan hidupnya, Bacillus megatherium dan Pseudomonas aeruginosa termasuk ke dalam kelompok bakteri mesofil dan Bacillus lisaniformis termasuk ke dalam kelompok bakteri termofil. Kedua, berdasarkan pH lingkungan hidupnya, bakteri Lactobacillus acidophilus merupakan bakteri acidofil, sedangkan bakteri Pseudomonas aeruginosa dan Bacillus lisaniformis merupakan bakteri mesofil. Yang ketiga, berdasarkan kebutuhan oksigennya, bakteri Desulfomonas pigra dan E. coli merupakan bakteri anaerob fakultatif, sedangkan Pseudomonas aeruginosa merupakan bakteri aerob. Yang keempat, setelah 24 jam masa inkubasi pada suhu 27 derajat Celcius dan pH 5 Saccharomyces cerevisiae dengan metode hemositometer, didapat jumlah sel sebanyak 4,6 kali 106 sel per mililiter. Masa inkubasi berakhir di jam ke-57. Yang kelima, jumlah koloni yang dapat dihitung. Jumlah koloni yang dapat dihitung adalah sebanyak 30 sampai 300 koloni. Yang keenam, data perhitungan pertumbuhan Bacillus megatherium dapat diolah menjadi grafik log jumlah sel bakteri terhadap waktu dengan panjang gelombang 600 nanometer. Bakteri Bacillus megatherium dapat diamati dan terhitung nilai OD. Yang ketujuh, generation time Bacillus megatherium adalah 25 menit. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang pertama. Jadi berdasarkan temperatur hidupnya, mikroba dibagi ke dalam 3 kelompok. Yang pertama yaitu bakteri siprofil yang dapat hidup pada suhu dingin dengan suhu minimum 0 sampai 10 derajat Celcius dan suhu optimum 10 sampai 20 derajat Celcius. Lalu ada bakteri mesofil yang dapat hidup pada suhu sedang dengan suhu minimum 10 sampai 20 derajat Celcius, suhu optimum 20 sampai 40 derajat Celcius dan suhu maksimum 40 sampai 50 derajat Celcius. Kemudian ada bakteri termofil yang dapat tumbuh pada suhu tinggi dengan suhu minimum 20 sampai 45 derajat Celcius, suhu optimum 45 sampai 70 derajat Celcius dan suhu maksimum 70 sampai 80 derajat Celcius. Nah, selanjutnya adalah pengaruh suhu terhadap metabolisme dan pertumbuhan mikroba. Menurut Suryani dan kawan-kawan pada tahun 2013, tinggi atau rendahnya suhu dapat mempengaruhi pertumbuhan mikroba dan juga proses inaktivasi enzim. Jika bakteri tumbuh pada suhu yang terlalu rendah, maka akibatnya enzim pada bakteri tersebut mengalami inaktivasi atau terhenti aktivitasnya, sehingga dapat menghambat pertumbuhan bakteri itu sendiri. Sedangkan suhu yang terlalu tinggi itu tidak hanya menginaktivasi enzim, tetapi juga mengakibatkan denaturasi pada suatu bakteri. Nah, berikut adalah hasil pengamatan bakteri terhadap pengaruh temperatur, di mana bakteri yang diamati meliputi Bacillus megatherium, Bacillus lisaniformis, dan Pseudomonas aeruginosa. Nah, dari hasil pengamatan yang telah diperoleh, diketahui bahwa Bacillus megatherium dapat tumbuh dengan baik pada suhu 20 derajat Celcius, sehingga dapat dikatakan termasuk bakteri mesofil. Nah, hal tersebut sesuai dengan pernyataan Istiana dan kawan-kawan pada tahun 2020,
yang menyatakan bahwa Bacillus megatherium itu dapat menghasilkan enzim amilase dan tumbuh dengan baik pada suhu 30 derajat Celcius, sehingga termasuk dalam bakteri mesofil. Lalu diketahui juga bahwa bakteri Pseudomonas aeruginosa itu tumbuh dengan baik pada suhu 26 derajat Celcius dan termasuk bakteri mesofil. Nah, hal ini juga sesuai dengan pernyataan Suyono dan Salahuddin pada tahun 2011, di mana Pseudomonas aeruginosa dapat tumbuh dengan baik pada suhu 20-40 derajat Celcius, sehingga termasuk dalam bakteri mesofil. Kemudian diketahui juga bahwa Bacillus thuringiensis tidak dapat tumbuh pada suhu 4 derajat dan 26 derajat Celcius, namun dapat tumbuh dengan baik pada suhu 55 derajat Celcius, sehingga termasuk dalam bakteri termofil. Hal tersebut selaras dengan pernyataan Manin pada tahun 2020, di mana Bacillus thuringiensis itu termasuk ke dalam bakteri termofil, yang dapat tumbuh dengan optimal pada suhu 45 hingga 65 derajat Celcius. Menurut Firdaus DKK tahun 2008, mikroba dapat digolongkan menjadi 3 golongan berdasarkan pH optimal pertumbuhannya, yaitu mikroba acidofilik atau mikroba yang dapat tumbuh pada rentang pH asam sekitar 2-5, mikroba mesofilik atau mikroba yang dapat tumbuh pada rentang pH 5,5-8, dan mikroba alkalifilik yang dapat tumbuh pada rentang pH 8,4-9,5. pH atau derajat kesamaan itu sangat mempengaruhi kecepatan aktivitas enzim dalam mengkatalisis suatu reaksi. Hal ini dikarenakan konsentrasi ion hidrogen itu mempengaruhi 3 dimensi enzim dan aktivitasnya. Ini menurut Rizky tahun 2016. Dan derajat kesamaan atau pH optimum untuk pertumbuhan bakteri itu berbeda-beda. Misalnya bakteri autotrofik yang dapat tumbuh pada rentang pH 7,5 hingga 8,5 dan bakteri heterotrofik yang dapat tumbuh pada rentang pH yang relatif asam dan dapat tumbuh lebih cepat pada kondisi dengan konsentrasi DO yang rendah. Ini menurut Subagio di KK tahun 2015. Berdasarkan hasil pengamatan pengaruh pH yang tertera pada tabel, kita dapat mengetahui pengaruh pH terhadap pertumbuhan bakteri dengan melihat pada nilai optical density-nya. Diketahui bahwa bakteri E. coli itu dapat tumbuh dengan baik pada pH 7 pada waktu 48 jam, dan terdapat juga hasil pengamatan lain di mana bakteri E. coli dapat tumbuh dengan baik pada waktu 48 jam di pH 9, namun optical density yang diperoleh lebih besar pada pH 7. Hal ini sesuai dengan perkataan Aviro dan Anisatu Sohela pada tahun 2017, di mana rentang pH yang dapat ditumbuhi oleh bakteri E. coli itu pada pH 6,5 sampai 9 dengan pH optimumnya itu pada pH 7,2 sampai 9. Berdasarkan hasil pengamatan dapat diketahui juga bakteri Pseudomonas aeruginosa dapat tumbuh dengan baik pada pH 3 dan pH 7, dan ada juga hasil pengamatan yang mengatakan Pseudomonas aeruginosa dapat tumbuh dengan baik pada pH 9 di waktu 48 jam. Terdapat sedikit tidak kesesuaian dengan perkataan Putri tahun 2016 di mana rentang pH optimal Pseudomonas aeruginosa itu adalah pada rentang 6,6 sampai 7. Berdasarkan hasil pengamatan dapat diketahui juga bahwa bakteri Lactobacillus acidophilus dapat tumbuh dengan baik pada pH 7 di waktu 48 jam, pH 9 di waktu 48 jam, dan pH 3 di waktu 48 jam. Namun nilai optical density terbesar itu dapat diperoleh pada pH 3 yang menandakan pertumbuhannya terbaik di pH 3. Hal ini sesuai dengan perkataan Manin tahun 2010 bahwa bakteri Lactobacillus acidophilus dapat bertahan hidup pada rentang pH yang sangat rendah, bahkan pada rentang pH 2 sampai 3. Beberapa ketidaksesuaian atau perbedaan hasil pengamatan antar pengulangan ataupun dengan literatur diduga dikarenakan perbedaan lingkungan hasil pengamatan ataupun dikarenakan praktikan yang kurang hati-hati dalam menjalankan praktikum serta faktor-faktor lingkungan luar yang bisa mempengaruhi pertumbuhan mikroba. Jadi berikut merupakan hasil pengamatan. Jadi itu menggunakan medium BAIA atau Brain Heart Infusion agar untuk menguji pengaruh oksigen terhadap E. coli, Pseudomonas aeruginosa, dan Desulfomonas vigra. Lalu dia mati juga apa yang terjadi di medium. Nah, berdasar kebutuhannya itu, kita tahu bahwa bakteri itu ada yang aerob dan ada yang anaerob. Aerob itu membutuhkan oksigen untuk hidup, tapi anaerob tidak membutuhkan oksigen untuk hidup. Selanjutnya ada pengelompokan lebih dalam lagi, yaitu ada terdapat 4, terbagi 4. Ada aeroobligat, ini contohnya adalah Clostridium. Nah, aeroobligat ini akan membuat bakterinya itu mati apabila ada oksigen. Lalu ada anaerob fakultatif, yang contohnya adalah Salmonella. Nah, anaerob fakultatif ini hidup tanpa oksigen dan sedikit oksigen, jadi bisa ada oksigen maupun tidak. Lalu ada aerob obligat, yang contohnya adalah Bacillus. Aerob obligat ini membutuhkan oksigen mutlak, jadi kalau tidak ada oksigen maka bakteri tersebut akan mati. Dan yang terakhir ada mikroaerofilik, yang contohnya adalah Helicobacter. Nah, untuk khusus mikroaerofilik ini membutuhkan oksigen namun dalam jumlah tertentu, yaitu di bawah 20%. Nah, apabila melebihi 20% akan membuat bakteri tersebut mati. Selanjutnya ada fungsi oksigen. Jadi oksigen itu ada 2 fungsinya bagi aerob dan anaerob. Bagi aerob itu dapat membuat metabolisme, jadi sumber bagi metabolismenya oksigen tersebut, sehingga dapat melakukan reaksi-reaksi di dalam metabolismenya. Contohnya itu adalah seperti respirasi, terus juga pertumbuhan dan lain-lain. Sedangkan pada anaerob akan membuat racun seperti yang sebelumnya. Disebutkan bahwa apabila melebihi kapasitas jumlahnya oksigen yang masuk, maka akan berbahaya bagi bakteri tersebut. Hal tersebut disebabkan adanya radikal bebas yang berbentuk peroksida, superperoksida, dan juga hidroksil radikal. Nah, namun untuk pertahanannya pada anaerob itu melakukan proses fermentasi sehingga dapat hidup, dan untuk yang aerob itu melakukan penghasilan energi yang cukup besar. Bisa dilihat juga pada gambar bahwa hal-hal tersebut yang membuat apakah bakteri itu bisa hidup atau mati dan apa yang dihasilkannya seperti itu. Lalu inilah hasil yang didapat dari perlakuan yang dilakukan dan praktikum yang dilakukan. Jadi untuk E. coli itu ternyata bakteri yang jenisnya anaerob fakultatif. Lalu Pseudomonas aeruginosa itu aerob obligat, dan Desulfomonas vigra itu anaerob fakultatif. Berikutnya saya akan membahas mengenai pembahasan nomor 4. Hemocytometer merupakan perangkat untuk menghitung jumlah sel suatu bakteri. Bentuknya seperti microscope slide yang termodifikasi di mana terdapat 2 celah yang identik yang disebut sebagai chamber.
Adapun suspensi yang ingin diamati didilusi menggunakan 100 mikroliter trypan blue yang berfungsi untuk membedakan antara sel hidup dan sel mati, di mana sel mati akan berwarna biru. Hal ini disebabkan karena sel hidup masih memiliki membran sel yang dapat mencegah masuknya trypan blue, sedangkan pada sel mati, membran selnya sudah tidak utuh sehingga terwarnai biru. Adapun morfologi dari Saccharomyces cerevisiae. Mikroba ini merupakan sejenis hamir yang mempunyai sel tunggal. Hamir terdiri dari kapsul, dinding sel, membran sitoplasma, nukleus, vakuola, globula lipid, dan mitokondria. Hamir ini berbentuk oval dengan ukuran sekitar 1 hingga 5 mikrometer atau 20 hingga 25 mikrometer dengan lebar sekitar 1 hingga 10 mikrometer. Adapun koloninya berbentuk rata, mengkilap, dan halus. Berikutnya adalah hasil pengamatan pada perhitungan jumlah sel Saccharomyces cerevisiae. Diketahui pada subarea A terdapat 32 jumlah sel, pada subarea B terdapat 57 jumlah sel, pada subarea C terdapat 50 jumlah sel, pada subarea D terdapat 47 jumlah sel, dan pada subarea E terdapat 41 jumlah sel, sehingga total dari sel Saccharomyces cerevisiae-nya terdapat 227 sel. Selanjutnya merupakan pembahasan yang kelima. Ini merupakan hasil pengamatan dari jumlah koloni bakteri yang diamati dan dihitung. Lalu berikut merupakan kurva baku pertumbuhan Bacillus megatherium. Didapatkan bahwa Y-nya itu adalah Y sama dengan E6E ditambah 7X dikurang 4E ditambah 6 dengan R kuadrat atau nilai kolerasi yaitu 0,9891. Sebelumnya, fungsi dari kurva baku ini adalah untuk menentukan persamaan regresi linier untuk menentukan jumlah bakteri, lebih tepatnya adalah jumlah koloni bakteri. Sehingga diketahui berapakah koloninya dari hasil optical density atau nilai absorbansinya yang diukur pada alat. Nah, untuk nilai R-nya sendiri, R didapatkan bahwa 0,9891. Rentang tersebut di antara 0,9 sampai 1 yang menunjukkan bahwa nilai R atau nilai kolerasinya itu baik. Dan di sini juga ada Y dan X. Y sendiri adalah jumlah koloni bakterinya dan X-nya itu OD atau optical density atau nilai absorbansinya. Nah, untuk setiap peningkatan nilai absorbansi itu tuh diikuti juga oleh peningkatan dari jumlah koloni bakterinya. Menurut Sundari dan Fadliani tahun 2019, pada perhitungan dengan metode angka lempeng total atau ALT, itu terdapat beberapa kelemahan, diantaranya adanya kemungkinan jenis mikroba tertentu yang tumbuh dan mengganggu mikroba lainnya, sehingga perhitungan menjadi tidak akurat. Perhitungan hanya berkisar pada rentang 30 hingga 300 koloni dan hanya dapat dilakukan setelah melewati masa inkubasi yaitu 24 jam lebih. Oleh karena itu, pada data pengamatan terdapat beberapa data yang kurang valid untuk dimasukkan ke dalam regresi, karena jumlah bakteri yang terlalu sedikit untuk dihitung biasa disebut TFTC, ataupun terlalu banyak untuk dihitung biasa disebut TNTC. Berikutnya, saya akan membahas mengenai pembahasan nomor 6. Fase-fase pertumbuhan mikroba terdapat 4 tahapan, yakni fase lag, fase eksponensial, fase stasioner, dan fase kematian. Pada fase lag adalah suatu fase di mana mikroba akan beradaptasi dengan lingkungannya sehingga pertumbuhan dari mikrobanya sendiri perlahan-lahan. Sedangkan pada fase eksponensial terdapat pertumbuhan mikroba dengan sangat cepat. Dan pada fase stasioner terdapat keseimbangan antara pertumbuhan mikroba dan juga jumlah mikroba yang mati, hingga tren pada grafik bersifat datar. Dan yang terakhirnya merupakan fase kematian di mana jumlah mikroba yang mati lebih banyak dibandingkan jumlah mikroba yang bertumbuh, dan pada akhirnya semua mikroba mati. Berikut merupakan hasil pengamatan pada pertumbuhan mikroba. Diketahui pada 4 jam pertama, kurva pertumbuhan menampilkan tren yang datar atau fase lag. Pada jam ke-6, kurva mengalami kenaikan pertumbuhan yang cukup signifikan atau yang disebut sebagai fase log atau eksponensial. Pada jam ke-8, seharusnya masih terdapat peningkatan jumlah bakteri atau fase log atau eksponensial. Namun hal ini berbeda dengan pengamatan. Sedangkan pada jam ke-12 terjadi tren yang datar atau fase stasioner. Jadi generation time itu merupakan sebuah parameter yang menunjukkan kecepatan pertumbuhan bakteri secara eksponensial serta waktu penggandaan populasinya. Generation time ini dapat dihitung dengan rumus waktu per generasi. Nah, kegunaan dari generation time ini yaitu sebagai parameter untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan bakteri atau suatu kultur untuk memperbanyak selnya sebanyak 2 kali lipat. Nah, dari hasil pengamatan yang diperoleh, diketahui bahwa generation time untuk fase log Bacillus megatherium itu sebesar 4,23 jam. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa poin. Yang pertama adalah Bacillus megatherium termasuk ke dalam kelompok bakteri mesofil, Pseudomonas aeruginosa termasuk ke dalam kelompok bakteri mesofil, dan Bacillus licheniformis termasuk ke dalam kelompok bakteri termofil. Yang kedua, bakteri Lactobacillus acidophilus termasuk dalam kelompok bakteri acidofilik, Pseudomonas aeruginosa termasuk dalam kelompok bakteri yang dapat hidup pada lingkungan dengan pH sekitar 3 ataupun 9, dan Escherichia coli termasuk ke dalam kelompok bakteri netral yang hidup pada lingkungan dengan rentang pH 4,4 hingga 9. Yang ketiga, Desulfomonas pigra merupakan bakteri anaerob, Escherichia coli merupakan bakteri fakultatif anaerobik, dan Pseudomonas aeruginosa merupakan bakteri aerob obligat. Yang keempat, hasil perhitungan Saccharomyces cerevisiae dengan metode hemositometer pada subarea A, B, C, D, dan E
secara berurutan adalah 32, 57, 50, 40, dan 41. Yang kelima, persamaan kurva baku Bacillus megatherium adalah Y sama dengan 6E plus 7X min 4E plus 6 dengan nilai korelasi 0,9891. Yang keenam, pola pertumbuhan bakteri Bacillus megatherium berdasarkan kurva tumbuh yang didapat terdiri dari fase lag, fase log, dan fase stasioner. Dan yang terakhir, generation time Bacillus megatherium adalah 4,23 jam untuk fase log. Sekian presentasi modul 4 mengenai pertumbuhan mikroba dari kelompok 7. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.